Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emo Hadi Osama Putra dan rekan saya. Afiqo Muhammad Anusi. Baiklah, kami akan menjelaskan beberapa algoritma, yaitu yang pertama, algoritma depth first serve atau juga disebut dengan DVS. Algoritma ini bertujuan untuk penelusuran graf atau pohon berdasarkan kedalaman. Simpul ditelusuri dari root atau akar kemudian ke salah satu simpul anaknya, misalnya prioritas penelusuran berdasarkan anak pertama atau simpul sebelah kiri. Berikut ini adalah programnya yang telah saya tampilkan di layar. Yang pertama kita import java.until, kemudian kita tulis ini kelasnya, kita buat DVS transversal dan private pribadi, linked list, integer, ADG, dan private boolean, VCDate. Kemudian DVS integer v, ini ADG new linked list, VCDate-nya new boolean, for integer i sama dengan 0 atau i kecil dari v, i plus plus. Sampai sini void insert edge-nya ini. Kemudian vertex ini void DVS integer vertex-nya. Ini public static void main-nya seperti ini. Graph dilihat di sini. Oke, baiklah kita coba run. Baiklah, ini hasilnya. Hasil dari run kita itu 0, 1, 3, 5, 2, 4, 7, 6. Itu penelusurannya dimulai dari kiri. Dari root dulu. Dari kiri. Dapat dilihat ini hasilnya. Kurang lebih seperti ini. Baiklah. Berikutnya algoritma breadth first serve atau BVS. Langsung saja kita ke codingannya. Ya, ini codingannya. Public class BVS. Saya tulis BVS. Ini codingannya. Ini static boolean periksa kebenaran simpul. Ini terapkan aturan. Ini dapat dilihat seperti ini. Ini dia path. Ini kondisi awal X, kondisi awal Y, kondisi akhirnya, kondisi akhir Y-nya. Baiklah, kita coba run. Kita buat kondisinya misalnya 1, kondisi awal Y 2, kondisi akhirnya misalnya 3, dan kondisi akhir Y misalnya 4. Lah, dan ini yang ini hasilkan. Nomor simpulnya itu 0, simpul orang tuanya juga 0, isi kelas X 2, isi kelas Y 0, nomor simpulnya 1, simpul R2 0, aturannya 1, isi kelas X 4, dan nomor simpulnya 2, ini nomor simpul 3. Jadi permasalahan tersebut tidak memiliki solusi. Jadi first finish state-nya itu kode 0. Baiklah, berikutnya algoritma minimum spanning tree atau MST. Baiklah, ini codingannya. Setelah saya bikin sebelumnya. Itu seperti ini. Ada import Java juga until sini. Ini dapat dilihat. Public class-nya namanya algoritma MST. Private boolean.
Itu ada beberapa tahap sini, private integer, float integer, dan public static final integer. Nah, lihat sini nomornya, vertexnya. Nih. Itu public void prims algorithm. Evaluasinya ini vertexnya, ini in destination sama dengan 1, destination besar sama dengan number of vertexnya atau destination-nya. Ini nantinya akan well. Instead evaluation false atau benar, atau setlet evaluation vertex true. Benar ini true benar, plus yang salah, false yang salah. Baiklah. Ini programnya lumayan panjang. Baiklah, kita coba run. Ya, ini enter the number, masukkan number vertexnya. Baiklah. Itu 2, 4, 6, 3. Itu dia. Jadi source destination. Jadi source-nya sama dengan 1, destinasinya juga 2, dan weights-nya 4. Jadi itulah hasilnya. Baiklah, penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Rafiko Muhammad Raihan Yusni. Baik, saya akan menjelaskan tentang algoritma sorted path. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu algoritma sorted path. Algoritma sorted path adalah bagian dari teori graf. Jika diberikan sebuah graf berbobot, masalah jarak terpendek adalah bagaimana mencari sebuah jalur pada graf yang meminimalkan jumlah bobot sisi berbentuk jalur tersebut. Saya akan menunjukkan kodingannya dari sorted path. Pertama, kita masukkan package com the company, program Java untuk algoritma jalur terpendek sumber tunggal Dijkstra. Jadi program sorted path ini sudah bergabung dengan algoritma Dijkstra. Program ini untuk representasi matriks agensi dari grafik. Yang pertama, kita import Java util, import Java lang, dan import Java io. Selanjutnya, kita bikin kelas sorted path. Fungsi utilitas untuk menemukan simpul dengan nilai jarak minimum dari kumpulan simpul yang belum termasuk dalam pohon jalur pendek. Static final in, integer v sama dengan 9, integer min distance in, integer dis, boolean, sptz. Selanjutnya kita menginisiasi nilai minimal dengan integer min sama dengan integer max value, min index sama dengan min 1. Selanjutnya kita akan melakukan metode perulangan for integer v sama dengan 0, v kecil dari v plus plus. If sptz v sama dengan false, then this v kecil sama dengan min sama dengan this v, min underscore index sama v. Return untuk mengabaikan nilai min index. Selanjutnya fungsi utilitas untuk mencetak larik jarak yang dibangun. Void print solution integer this, integer n. Lalu untuk mengeluarkannya kita menggunakan sysout atau sysout print line vertex distant from source. Yaitu dengan metode perulangan for integer i sama 0, i kecil dari v, dan i plus plus. Sistem print line i tambah tt sama dengan this i. Selanjutnya, fungsi untuk mengimplementasikan jalur terpendek sumber tunggal Dijkstra, algoritma untuk graf yang dipresentasikan dalam menggunakan matriks ketegangan representasi. Void Dijkstra in graph in source. In this sama new in v. Ayo lari keluaran, this i akan berlaku jarak terpendek dari source ke i. Sptz atau i akan bernilai true jika vertex i dimasukkan dalam shortest path atau pohon jalur atau jarak terpendek dari source ke i diselesaikan. Boolean sptz sama dengan new boolean v. Selanjutnya inisialisasi semua jarak sebagai infinite atau tidak hingga dan sptz dengan false. Dengan metode perulangan for in i sama 0, i kecil dari v, i plus plus. This i integer max value.
SPTZ I sama false. Jarak simpul sumber dari dirinya sendiri selalu 0. This source sama 0. Lalu temukan jalur terpendek untuk semua simpul. For integer count 0, count B, kurang 1, sama count plus. Pilih simpul jarak minimum dari kumpulan simpul belum diproses. U selalu sama dengan source di awal pengulangan. Integer U sama dengan mean distance this SPTZ. Selanjutnya tandai simpul yang dipilih sebagai proses. SPTZ U sama dengan true. Selanjutnya perbarui nilai this dari simpul yang berdekatan dari memilih simpul. For integer V sama 0, V kecil dari V, dan V plus. Perbarui this V maka hanya jika tidak ada di SPTZ. Ada H dari U ke V dan total bobot add dari source ke V. Sampai U lebih kecil dari nilai this V saat ini. Jika atau if SPTZ V and graph UV sama dengan 0, maka integer value this U plus graph UV kecil dari this V sama dengan this U tambah graph UV. Soalnya akan cetak lari jaraknya dibangun. Print solution this sama V. Soalnya itu driver method atau mengeluarkan isinya. Lalu kita akan membuat contoh grafik yang dibahas seperti di atas. In graph new integer 0, 4, 0, 0, 0, 0, 8, 0, dan seterusnya. Shorted path, T sama new shorted path, T register graph source sama 0. Coba kita run. Maka outputnya akan seperti ini. Vertex distance from source 0, TT0, 1 TT4, 2 TT12, 3 TT19, 4 TT21, 5 TT11, 6 TT9, 7 TT8, 8 TT14. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma Kruskal. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu algoritma Kruskal. Jadi, algoritma Kruskal adalah salah satu algoritma yang termasuk dalam teori graf, dapat digunakan untuk minimum spanning tree dari graf berbobot dengan orientasi bobot si graf. Contoh codingannya seperti ini. Kita sebelumnya akan menginputkan package companion. Sebelumnya kita mengimport Java util, membuat kelas graf. Kelas H implements comparable H dengan integer source, this, dan weight. Public integer compare to H compare H. Return this atau mengembalikan this.weight compare H.weight. Ini unionnya kelas subset integer parent dan rank. Integer vertex dan edges H. Graph creation atau membuat graph. Graph integer V, integer E. Vertices man V, edges man E, H sama new H edges. Dengan menemukan metode perulangan. Integer find atau menemukan subsets integer I. Jika subset I parent sama dengan I, subsets I parent find subsets I parent, return subsets I dot parent. Void union subsets in integer X, integer Y, integer X root sama dengan find subsets X atau menemukan subset X. Integer Y root sama dengan find subsets Y atau menemukan Y. If subsets X root rank kecil dari subsets Y root dot rank, maka subsets X root dot parent sama dengan Y root. Else if atau jika maka subsets X root dot rank subsets Y root dot rank subsets Y root dot parent sama dengan X root. Else subsets Y root dot parent sama dengan X root subsets X root sama dengan dot rank plus plus. Selanjutnya applying Kruskal algoritma atau memasang algoritma Kruskal. Void Kruskal algo H results sama dengan new H vertices integer A sama 0, integer I sama 0. Jika I sama 0, I kecil dari vertices plus I, result I new H. Sorting the edges atau mengurutkan kemiringannya. Arrays.sort H subsets new subset vertices for I sama 0, I kecil dari vertices plus I. Subset I new subsets. For in V sama dengan 0, V kecil dari vertices plus V.
subset p dot parent sama dengan v, subset p dot rank sama dengan 0. Jika i sama dengan 0, ketika e lebih kecil dari vertices kurang 1, h next h sama dengan new h, next h sama dengan hi plus plus. Integer x find subset next h dot solve. Integer y find subset next h dot destination atau dash. Jika x tidak sama dengan y atau tidak sama dengan y, result a plus plus sama dengan h union subset x, y. Lalu kita akan melakukan metode perulangan untuk algoritmanya. For i sama 0, i kecil dari e plus plus i. System output line result i dot source kurang tambah result i dot destination titik 2 result i dot wait. Lalu kita akan membuat mainnya, kuningan mainnya, atau gitu. Public static void main string args, integer vertices sama dengan 6, angka dari verticesnya, integer edges sama dengan 8, number of edges atau angka dari kemiringannya. Graph G sama dengan new graph vertices dan edges. Lalu kita masukkan seperti ini, 0, 1, source-nya 0, 1, beratnya 4. Ini H0, H1, source 0, destination 2, W-nya 4. Dan itu seterusnya, 122, 233, 252, 254, 343, 543. Oke, Kuskal Algo. Selanjutnya saya akan menjalankan ringannya. Maka outputnya akan seperti ini. 1 sampai 2 sama dengan 2, 2 sampai 5 sama dengan 2, 2 sampai 3 sama dengan 3, 3 sampai 4 sampai 3, 0 sampai 1 sama dengan 4. Baik, saya akan menjelaskan algoritma Dijkstra. Sebenarnya saya akan menjelaskan apa itu algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra sesuai penunggunya Edgar Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan masalah jarak terpendek atau shortest path problem untuk sebuah graf berarah atau directed graph. Sebenarnya algoritma Dijkstra ini sudah tergabung di dalam algoritma shortest path. Maka codingannya seperti ini. Void Dijkstra in graph in source. Itu lari keluaran di sini akan berlaku jarak terpendek dari source ke in. Seperti yang saya jelaskan tadi. Algoritma Dijkstra ini digunakan untuk mencari algoritma shortest path atau jarak terpendek. Baik, sekiranya dari saya, kalau ada kesalahan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.